masalah rekod di polisi nih, di kantor polisi. Oke, masalah rekod di kantor polisi. Sebentar ya, kamu tahu kan setiap kali telepon masuk ke saya secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi hati-hati, jangan pernah menyebut namamu, nama siapapun, karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Kenapa rekod polisi? Kenapa, Mbak? Oh, iya. Awal tahun 2020 saya cuti. Setelah saya cuti, kira-kira 4 bulan setelah saya cuti, ya kembali ke sini, majikan itu kehilangan uang mata Cina ya, mata uang Cina. Dengan jumlahnya saya kurang tahu jumlahnya berapa. Yang pasti itu 1 kepok hilang separuh. Terus? Satu kepok hilang separuh. Karena tidak ada orang di rumah setiap hari, yang ada cuman saya istilahnya ya. Nah, majikan menuduh saya, kalau bukan saya ya anaknya, nggak ada orang lain, gitu kan? Nah, terus karena saya merasa tidak mencuri atau mengambil uang itu, saya meminta majikan saya untuk melaporkan polisi, ya kan? Betul. Nah, setelah lapor polisi, kira-kira ada 6 Pak D datang ke rumah menginterogasi saya selama 1,5 jam dengan menginterogasi juga anaknya yang besar ya, tapi dengan berpisah, ya kan? Saya dengan ditanya berbagai macam pertanyaan, dengan tegas saya bilang saya tidak mencuri, ya kan? Saya tidak mengambil, bisa diperiksa tabungan saya, pengiriman saya, kamar saya, pribadi saya bisa dicek. Saya bilang begitu. Terus saat itu Pak D mengambil buku tabungan saya BNI sama BRI, terus mengambil kode TNG. Kode TNG juga diambil, nomor KTP saya juga diambil ya, paspor juga difoto-foto ya kan, semuanya diambil. Nah, setelah 1 bulan kemudian Allah memberikan jalan yang terbaik buat saya. Itu ketahuan dari resit pembayaran di telepon. Itu resit pembayaran permainan di WeChat. Oke. Nah, itu ketahuannya di situ. Itu anaknya membayar $800. Oke, terus? Nah, saya katakan sama majikan, apa kamu memberi uang sama anakmu yang besar? Tidak. Tapi kenapa saya temukan ada resit hari di mana dia pergi les, ini resit $800. Kalau kamu tidak memberi uang, dari mana uang tersebut? Saya bilang begitu kan? Betul. Setelah itu anaknya malamnya itu diinterogasi kepada orang tuanya ya kan, bersama orang tuanya diinterogasi semalam sampai 3 jam 4 jam di kamar mereka. Lalu 2 hari kemudian majikan perempuan saya masuk ke kamar saya meminta maaf atas kejadian tersebut. Yang saya pikirkan, saya pikirkan oke lah, karena saya juga tidak mengambil, saya memaafkannya. Itu kekhilafan ya kan, asal saya tidak merasa mengambil dan tidak ada buktinya sama sekali ya kan. Nah, setelah itu yang saya khawatirkan karena dia sudah melaporkan ke polisi, apakah ada rekod nama saya di kantor polisi tersebut? Rekod pasti yang ada. Saya khawatirkan. Rekod pasti iya, ada. Yang saya khawatir. Gimana? Rekod pasti ada, tapi kan masih investigasi dan majikanmu ada tindakan lanjut nggak? Nah, itu yang saya pikirkan, yang saya belum tanyakan apakah dia mencabut laporan itu, ya kan seharusnya dicabut karena sudah ada apa namanya? Sudah ada hasil siapa yang mengambil uang itu ya kan, sudah ada bukti siapa yang mengambil uang itu. Kalau majikan memang sudah mencabut, ya rekod saya mungkin nggak ada mungkin ya Miss. Betul. Tapi yang belum saya tanyakan kepada majikan itu, yang saya masih ingin tanyakan kepada majikan, apakah laporan yang dulu itu dicabut apa belum? Soalnya Miss, kalau soalnya saya kan akhir bulan 10 nanti selesai kontrak, 3 kontrak ya kan, 3 kontrak saya selesai.
Nah, kalau saya masuk lagi ke Hong Kong dengan berbeda majikan, saya takutnya itu karena rekod saya, Miss. Ya, makanya kamu lebih baik kamu yang cari polisinya aja. Bilang aja dulu majikan aku pernah bilang hilang, terus ternyata anaknya itu gimana, saya itu kelanjutannya seperti apa. Ya kamu datang ke kantor polisi, Dok. Kan kamu sudah dicatat semuanya. Iya, kamu harus yang nyari. Kamu yang harus inisiatif nyari sendiri. Kantor polisi mana waktu itu? Di kantor Atensiwai. Iya, di Atensiwai. Kamu laporan balik ke mereka loh. Kalau ternyata sudah selesai, apakah majikan aku ngasih tahu? Karena saya takut. Saya kan tidak pernah punya kasus. Kan saya takut ntar saya cari majikan lagi punya efek. Jadi kamu langsung ngomong sama mereka. Paham nggak maksudku? Begitu ya. Jadi paham. majikanmu mencabut atau tidak itu urusan mereka. Tapi intinya kamu sendiri yang harus ngomong. Iya, untuk saya menanyakan kepada majikan juga saya merasa sungkan, ya kan? Merasa sungkan nanti mereka tersinggung, takutnya begitu. Makanya langsung datang aja ke kantor polisi aja, cari amannya buat kamu sendiri. Iya dong. Karena kan kita tidak tahu di rekod apa enggaknya, kan kita tidak tahu. Majikanmu bisa bilang aja enggak, tapi kan kita nggak tahu. Ngerti nggak? Kalau kamu datang sendiri kan nggak ada masalah, sayang. Ngerti nggak? Iya. Iya, saya khawatirnya, iya sih saya pulang dulu ya kan. Khawatirnya kalau saya ingin masuk lagi ke Hong Kong, nanti takutnya ada apa-apa ya kan. Betul. Apalagi sudah mendengar dari YouTube Miss Uni ya kan, sudah mendengar dari YouTube Miss Uni tentang teman-teman yang tertangkap di bandara ya kan, atas kasus-kasus tersebut. Nah, saya berpikir saya juga dulu pernah punya kasus. Apakah sudah dicabut apa belum, meskipun nggak ada bukti saya yang bersalah ya kan. Oke lah, berarti kamu ketahui kan, kamu harus laporan di kantor polisi aja. Kamu sendiri harus melapor karena ini kasusnya kan sudah selesai. Jadi biar kamu nggak disalah-salahkan terus, karena kita tidak tahu kedepannya seperti apa hubunganmu dengan majikanmu ini, kedepannya lebih baik lagi atau enggak gitu loh. Paham nggak maksud saya? Benar. Iya benar. Ya karena ada yang sekali, ada dua kali. Iya, sama-sama sayang, sama-sama. Ada yang lain lagi? Terima kasih banyak. Enggak lah. Terima kasih banyak. Yuk, bye-bye. Oke, buat teman-teman yang di luar sana, kalau kalian pernah dilaporkan atau dikatakan pernah mencuri dan tidak terbukti dan majikan diem-diem saja, ternyata uangnya sudah ditemukan dan dicuri anaknya. Nah, ini adalah dilema buat kalian karena kebanyakan anak-anak Hong Kong kalau ngambil dia kecurigaan pertama nggak mungkin di anaknya dong. Kecurigaan pertama adalah di pembantunya. Jadi saya tahu itu kalau memang sudah diketahui dan yang mencuri adalah anaknya, ya kalian harus ngomong sama majikan. Kalau kalian nggak ngomong sama majikan, kalian harus ngomong sama polisi. Ini uangnya katanya sudah ditemukan. Ini saya masih gimana lagi? Ada masalah nggak di diri saya? Ya kalau nanya sama saya kan saya tidak tahu masalahmu seperti apa. Tapi kalau memang iya, kamu segera lapor sama polisi dan ngasih tahu majikanmu bahwa kamu sendiri yang mencabut tuntutannya itu. Kamu sendiri mengatakan bahwa anaknya yang sudah ngambil. Kalau polisi nggak percaya, suruh datang ke rumahmu. Jadi karena punya efek di kedepannya, Mbak. Sekali lagi, nomor KTP-mu tidak akan pernah ganti. Seumur-umur KTP-mu tuh cuma satu itu aja. Tapi kalau sekali kamu punya rekod jelek, sekali kamu punya kriminal, jangan harap suatu saat visamu akan keluar. Jadi rekod kriminal itu sangat detail sekali Hong Kong. Jadi jangan dibilang 5 tahun rekodmu mencuri itu nggak ketahuan. Jangan bilang rekodmu mencuri 10 tahun itu nggak ketahuan. Saya sudah bilang ada salah satu orang Hong Kong yang menikah sama orang Indonesia dan suaminya ini punya utang 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu itu rekodnya keluar. Dan akhirnya istrinya nggak bisa punya visa. Lah, di penjara beberapa tahun yang lalu rekodnya itu keluar. Saya kurang tahu kalau di Indonesia apakah kalau sudah di penjara itu kan sudah ada surat kelakuan baik, kalau sudah selesai itu kan ada. Di Hong Kong bisa ada surat kelakuan baik, tapi masalahnya rekod kamu itu. Jadi kamu nggak bisa jadi sponsor atau tanpoyan. Kalau kamu menikah sama orang Hong Kong, ya nggak mungkin juga menikah kan nanyain kamu pernah punya jejak seperti ini, seperti itu ya. Namanya orang cinta. Tapi kalau memang tujuannya menikah hanya untuk KTP, ya hati-hati aja. Kalau enggak, kamu akan terlempar jauh dan pulang Indonesia. Jadi buat teman-teman di luar sana, saya selalu bilang berhati-hati. Kita tidak tahu suasana di luar sana. Kita tidak tahu apa yang terjadi di luar sana. Jadi, saya selalu menghimbau, berhati-hatilah di luar. Rekod kalian, nyebrang jalan,
buang sampah itu harus berhati-hati. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua, semoga semua makhluk bahagia, dan bye-bye.